Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu menyertai Anda semua. Ya, berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu berbagi pengalaman kepada Anda, sekaligus berbagi cerita dan pengalaman yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat Anda, sekaligus bisa Anda jadikan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Ya, sahabat tani, di edisi hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada Anda bagaimana kita menanggulangi atau membentengi tanaman kita dari ancaman penyakit daun. Di situasi curah hujan yang begitu tinggi, kadang-kadang penyakit yang menyerang pada daun tanaman kita ini tidak bisa kita anggap enteng, sahabat taniku. Bisa saja di hari ini masih dalam keadaan bagus, namun 2 atau 3 hari nanti akan terjadi penyebaran yang signifikan sehingga kita pun bisa saja terkejut dan pada akhirnya frustasi. Nah, sahabat tani, Anda bisa lihat ini. Bercak-bercak seperti ini adalah salah satu bercak tanda-tanda tanaman kita ini bisa terinfeksi dari penyakit jamur kresek, sahabat taniku, downy mildew. Jadi kita melihat tanaman Pak Tuah yang terkena penyakit downy mildew. Nah, ini sahabat taniku, penyakit kresek. Lihat. Cuman alhamdulillah hanya terdapat 1 batang. Jadi sahabat tani, pengisida yang kita lancarkan, kita pergunakan beberapa hari lalu, memang cukup efektif untuk menanggulangi penyakit seperti ini ya. Karena itu bisa kita lihat sampai dengan di umur 36 hari saat ini tanaman kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi sahabat tani, pada hari ini kita akan menggunakan bahan aktif baru untuk bagaimana caranya menanggulangi penyakit yang menimpa tanaman kita ini. Jadi sahabat taniku, perlu kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyapraian. Kita harus mengenali terlebih dahulu penyakit ini. Sebenarnya penyakit yang menimpa tanaman kita yang seperti ini ya, ini biasanya menimpa pada tanaman melon. Kemudian bisa juga kalau di sini gambas namanya, kemudian bisa juga pare. Jadi penyakit ini seringkali bisa menghancurkan, bahkan bisa membuat kita gagal, sahabat tani. Yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya penyebab dari penyakit ini ada 2 hal. Yang pertama disebabkan oleh jamur, yang kedua disebabkan oleh bakteri. Oleh sebab itu melakukan pencegahan untuk menanggulangi penyakit ini tidak bisa kita gunakan pengisida saja, sahabat taniku. Kita juga harus mengkombinasikan dengan bakterisida. Jadi kalau kita menggunakan pengisida terus-menerus, sedangkan yang disebabkan oleh bakterisida, maka penyapraian kita yang menggunakan pengisida akan tidak maksimal karena tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu perolingan antara 2 bahan aktif, fungisida dan bakterisida, ini cukup diperlukan. Ya sahabat tani, demikian juga dengan tanaman Pak Tuah yang seperti ini. Ini juga terkena, tapi alhamdulillah ini kayaknya sih agak berhenti nih sahabat taniku ya. Kita bisa saksikan buahnya juga sudah ada, sahabat taniku ya. Oke. Jadi untuk penyeleksian buah Anda bisa tonton di video kita kemarin. Sehat alhamdulillah, sahabat taniku. Jadi kita kembali kepada pengisida apa yang akan kita gunakan pada hari ini. Oke, kita lanjut. Untuk pencegahan lebih lanjut di dalam mengendalikan penyakit yang barusan kita sampaikan tadi, kita menggunakan Kopsid 77. Fungisida sekaligus bakterisida ini memiliki kandungan tembaga hidroksida 77%, sehingga memungkinkan sekali untuk mengatasi atau menghambat penularan bakteri. Maka dari itu sahabat taniku, sebagai informasi buat Anda, kalau sudah terkena penyakit seperti ini di tanaman melon kah, ataupun mentimun atau gambas atau pare, ya Anda bisa mencoba bahan aktif Kopsid 77. Ini cukup bagus sekali. Jadi disarankan sahabat tani, karena ini memiliki kandungan tembaga 77%, maka
penggunaan kopsid ini tidak boleh kita gunakan bersama-sama dengan fungisida yang lain, atau kita harus menggunakannya dalam kondisi tunggal. Ya sahabat taniku ya. Jadi sahabat taniku, biasakan bagi teman-teman bahwa di dalam berbudidaya tanaman ini adalah menggunakan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena apabila sudah terinfeksi, sudah terkena penyakit, maka sangat sulit sekali untuk kita atasi. Oke sahabat taniku ya, untuk informasi hari ini itu saja dahulu. Ikuti terus video kita. Jadi ditekan dulu subscribe-nya, kemudian ditinggalkan komen serta di-share ke teman-teman yang lain, agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.